Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video pembelajaran tematik kelas 5. Kali ini kita akan membahas materi tema 4, subtema 3 pembelajaran 5. Anak-anak, perhatikanlah gambar di samping. Terlihat ada seseorang yang memegang dadanya karena kesakitan. Dengan melihat gambar tersebut, muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa ya yang terjadi dengan orang tersebut? Benar, orang tersebut sedang mengeluh sakit di bagian kiri dadanya. Ada indikasi orang tersebut menderita penyakit jantung. Pertanyaan kedua, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, silahkan dijawab. Oke. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang harus kita lakukan agar hal tersebut tidak menimpa kita? Oke, dijawab satu persatu. Ya, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan membahas materi yang berkaitan dengan gambar tersebut. Materinya adalah cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Yang kedua, merancang gambar cerita. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi isi dan amanat pantun. Jadi diharapkan setelah menonton video ini, kalian semua dapat mengetahui cara menjaga organ peredaran darah, cara merancang gambar cerita, dan mengidentifikasi isi dan amanat pantun. Oke anak-anak, siap ya? Kita akan bahas materi ini satu persatu. Cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Kesehatan organ peredaran darah sangatlah penting. Apabila sistem peredaran darah mengalami gangguan, aktivitas sehari-hari akan terganggu. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan organ peredaran darah agar tubuh tetap sehat. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, beristirahat yang cukup. Istirahat yang cukup sangat penting sekali. Tapi ternyata tidak banyak orang yang mengamalkan hal ini. Bergadang menjadi kebiasaan banyak orang. Alih-alih tidur, malam hari seringkali dihabiskan dengan bermain gadget atau menonton TV. Padahal kurang tidur dapat meningkatkan kemungkinan terkena penyakit jantung, diabetes, stroke, obesitas, dan masalah kesehatan lainnya. Selain itu, kurang tidur dapat juga mengganggu konsentrasi, kewaspadaan, dan kinerja. Oleh sebab itu, biasakan untuk tidur yang cukup dan berkualitas. Tidur yang cukup dapat membantu menjaga kesehatan secara keseluruhan. Agar dapat tidur dengan mudah, janganlah kalian minum kopi di sore hari. Cobalah tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap harinya. Nah, kalau perlu, redupkanlah lampu beberapa jam sebelum tidur. Yang kedua adalah memilih makanan yang bergizi seimbang untuk dikonsumsi. Maka asupan makanan kita sehari-hari haruslah mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kemudian selain itu juga yang penting adalah berolahraga secara teratur. Berolahraga secara teratur dapat membantu mencegah berbagai penyakit seperti jantung, stroke, diabetes, dan kanker. Selain itu, olahraga juga dapat mengendalikan berat badan dan membuat pelakunya merasa lebih bugar. Cobalah untuk berolahraga sekitar 30-60 menit sebanyak 5 kali dalam seminggu. Akan tetapi jika tidak bisa melakukan sesering itu, setidaknya lakukanlah
semampunya daripada tidak sama sekali. Perhatikanlah gambar berikut. Nah, anak-anak, apa yang kalian lihat? Ya, tentunya kalian melihat seorang anak yang sedang bersepeda. Mari kita lihat teksnya. Setiap sore, Doni selalu bersepeda di taman kota di dekat rumahnya. Doni percaya dengan berolahraga secara teratur, ia akan memiliki tubuh yang sehat dan organ peredaran darah yang lancar. Anak-anak, yang kalian lihat itu adalah sebuah contoh gambar cerita. Sebelum membuat gambar, kita harus terlebih dahulu menentukan tema. Tentunya si penulis ketika melihat gambar ini, dia sudah memiliki tema. Jika tema sudah ditentukan, kita dapat mudah menentukan alur cerita. Agar dapat melakukannya, cobalah ingat kembali pada pertemuan sebelumnya mengenai langkah-langkah membuat gambar cerita. Anak-anak, perhatikanlah contoh berikut. Sudah dikatakan bahwa sebelum membuat gambar cerita, kita harus menentukan tema. Baiklah, kita akan buat tema yaitu akibat tidak berhati-hati dalam bersepeda. Setelah kita menentukan tema, maka yang kedua adalah tokoh. Nah, kita tentukan di sini ada dua tokoh, yaitu Tuti dan Doni. Tuti memiliki sifat kurang hati-hati dan Doni memiliki sifat penolong. Baiklah, kita sudah punya tema, kita sudah punya tokohnya. Apa yang ketiga? Ayo diingat-ingat. Benar, yang ketiga, dengan adanya tema dan dengan adanya tokoh, kita bisa membuat alur cerita. Kita buat satu persatu. Pertama, Tuti tidak berhati-hati saat mengendarai sepeda. Nah, sekarang kita sudah bisa membayangkan ya, ada seorang anak bernama Tuti sedang mengendarai sepeda. Kita buat lagi alur berikutnya. Sepeda Tuti menabrak batu yang ada di jalan. Tuti terjatuh dari sepeda. Sudah mulai terlihat ya. Yang ketiga, Doni yang ada di dekat Tuti segera menolong Tuti. Kita sudah punya tema, kita sudah punya tokoh, kita juga sudah punya alur cerita. Yang terakhir, supaya alur cerita ini nanti menjelma menjadi gambar cerita, kita harus cari gambar yang sesuai dengan cerita tersebut. Nah, lihatlah pada gambar di samping. Terlihat ya bahwa gambar ini mewakili alur cerita yang telah kita buat. Anak-anak, tidak susah kan membuat gambar cerita? Tentunya setelah ini kalian bisa membuat gambar cerita hanya dengan 4 langkah. Anak-anak, perhatikan pantun berikut. Jalan-jalan ke pasar raya, hendak membeli buah rambutan. Berhati-hati di jalan raya, jangan lupa jaga keselamatan. Janganlah kalian seperti Tuti yang tidak berhati-hati akhirnya jatuh. Berkaitan dengan pantun tersebut, kita akan mencoba mengidentifikasi isi dan amanat pantun. Apa itu pantun? Pantun merupakan salah satu karya sastra untuk menyampaikan pesan atau maksud tertentu. Maksud tersebut dapat diketahui dari amanat pantun. Amanat pantun umumnya berisi nasihat, ajakan, ataupun saran mengenai suatu hal.
Amanat pantun dapat dijumpai dalam berbagai jenis pantun. Ada pantun nasihat dan ada pantun kiasan. Untuk menentukan amanat pantun, kamu perlu memahami isi pantun dengan baik. Bacalah baris ketiga dan keempat pantun dengan seksama. Pahami isinya serta tentukan amanat yang sesuai dengan isi pantun tersebut dengan bahasamu sendiri. Perhatikan contoh pantun berikut. Ranting pohon mudah patah, saat memanjat harus hati-hati, orang tua tidak boleh dibantah, itulah tanda anak yang berbakti. Berdasarkan isinya, pantun tersebut termasuk pantun nasihat. Amanat yang terdapat pada pantun tersebut adalah, sebagai seorang anak, kita harus berbakti kepada orang tua dengan cara menuruti dan tidak membantah perkataan atau nasihat orang tua. Nah, anak-anak, sekarang tentunya kalian sudah sangat mengerti 3 materi yang kita bahas hari ini. Selanjutnya, kalian diminta untuk mengerjakan tugas-tugas untuk mengukur pemahaman kalian mengenai materi hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, tuliskan 3 cara menjaga kesehatan organ-organ peredaran darah. Yang kedua, tuliskan langkah-langkah membuat gambar cerita. Dan yang ketiga, carilah sebuah pantun nasihat, lalu tentukan isi dan amanat pantun tersebut. Setelah kalian mengerjakan tugas ini, kirimkanlah hasil kerja kalian kepada wali kelas masing-masing. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Bertemu kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.